dan korupsi. Program ini menjadi wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah serta memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Saatnya Anda mengikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi. Sanksi. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, kembali kami hadirkan dialog Sanksi, suara anti narkoba, korupsi, dan judi, edisi Rabu 25 Februari 2026. Hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan mengajak Anda dalam perbincangan dengan tema racun di balik aroma buah, menguak kamuflase narkoba cair. Mendengar, dahulu kita mengenal narkoba sebagai sesuatu yang menyeramkan, jarum suntik atau serbuk yang mencurigakan. Namun isu narkoba ini terus bertransformasi. Narkoba kini hadir dengan rupa yang manis, aroma yang segar, dan kemasan yang tak jarang akrab dengan keseharian kita. Bayangkan sesuatu yang aromanya semanis buah-buahan yang kita sukai ternyata menyimpan racun yang mampu melumpuhkan masa depan. Modus narkoba cair bukan lagi sekedar cerita di kota besar, tapi juga sudah menjadi ancaman nyata yang bisa menyusup tanpa kita sadari. Dan pendengar, untuk membahasnya lebih jauh telah hadir bersama kita di studio Pro 1 RRI Palembang, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. Selamat siang Pak Hisar. Selamat siang Mbak Ega, selamat siang seluruh pendengar RRI dimanapun berada. Baik, ini kita ketemu lagi ya Pak di dialog sanksi ya Pak. Baik, senang sekali bisa datang lagi. Oke, terima kasih juga untuk Pak Hisar yang tentunya sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir dan berbagi informasi bersama pendengar Pro 1 RRI Palembang. Dan pendengar, kami juga membuka ruang partisipasi ya untuk Anda. Silakan bergabung melalui line telepon di 0711 369977 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0821 7927 9090. Dan tentunya Anda juga bisa menyampaikan komentar maupun pertanyaan melalui RRI Digital atau melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Dan Pak Hisar, kita langsung mulai saja ya Pak Hisar. Ya, baik Mbak Ega. Baik Pak Hisar, Indonesia atau Sumatera Selatan bersih narkoba ini tentunya menjadi harapan kita bersama ya Pak. Namun tantangannya kini semakin pelik karena narkoba ini masuk ke ruang hobi anak muda. Salah satunya lewat vape. Sebagai pembuka nih Pak, seberapa masif sebenarnya temuan kasus liquid vape mengandung narkoba, dan juga yang baru-baru ini ya Pak, penyalahgunaan whipping atau nitrous oxide di wilayah Sumatera Selatan dalam satu tahun terakhir ini. Silakan Pak Hisar. Baik Mbak Ega, pendengar RRI dimanapun berada, bisa kami sampaikan kalau misalnya kalau dalam teori kejahatan itu, apa yang kita tangkap itu sebenarnya cuma gunung es saja, jadi puncaknya saja yang kelihatan. Tapi sebenarnya mungkin kalau kita lihat jumlahnya banyak yang pernah kita tangkap, yang pernah kita tindak. Pertama kali pada saat dikeluarkannya Permenkes 15 bulan Desember, kita langsung melakukan aksi karena beberapa kali cairan senyawa yang dikandung di dalam vape atau cartridge vape itu belum dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Jadi waktu sebelum Permenkes itu dikeluarkan, kalau mungkin Mbak Ega atau pendengar RRI sekalian tahu, waktu misalnya seorang artis itu ditangkap, itu cairannya itu belum digolongkan ke narkoba sehingga dia dimasukkan ke dalam undang-undang kesehatan yang sanksinya sangat rendah. Nah, setelah dikeluarkan Permenkes 15, kita tindak, dan kita waktu itu penindakan kita ada 800 yang kita amankan, yang kita sita. Semua cartridge itu mengandung etomidat cairan yang sudah digolongkan dalam Permenkes 15 2025 menjadi golongan narkotika golongan 2. Kemudian di bulan Januari juga Polrestabes Palembang dan Direktorat Narkoba juga menangkap tersangka dan mengamankan, menyita cartridge, sekitar 400 cartridge kepala vape, dan isinya ada yang mengandung etomidat dan ada juga yang mengandung THC. THC itu adalah
kanabis sintesis atau ganja sintetis cairan yang dimasukkan dalam cartridge. Jadi cartridge vape itu bisa diisi dengan berbagai macam jenis narkotika. Dari 2 penangkapan yang cukup besar saja, berarti kita bisa mungkin tarik kesimpulan sementara bahwa praktek atau modus operandi dalam penyebaran narkoba melalui vape atau rokok elektronik ini sudah masuk dan sudah cukup banyak. Oke. Demikian. Kalau kita berbicara tentang modus operandi peredarannya tadi ya Pak Hisar, apakah mereka berani menjual secara terbuka di vape store pinggir jalan atau gerakannya lebih bawah tanah nih melalui jaringan tertutup dan juga media sosial? Mereka tidak melalui toko-toko yang resmi yang menjual rokok elektronik. Mereka biasanya melalui media sosial, melalui platform digital yang kita tahu bersama terinskripsi melalui WhatsApp, melalui Telegram, atau melalui platform medsos yang lain di Facebook atau macam-macam, dan biasanya mereka underground. Mereka underground. Itu yang kadang-kadang membuat kesulitan kita, karena itu kita untuk yang dibuat di Sumatera Selatan kita belum temukan, tetapi rata-rata cartridge yang mengandung narkotika itu biasanya ditangkap dari luar Sumatera Selatan. Yang kita tangkap kemarin itu dari Riau, Pekanbaru, beberapa juga yang dari Sumatera Utara dan Kepri. Oke, jadi peredarannya itu sebenarnya dari luar kota ya Pak? Dari luar, asalnya dari luar. Kalau dari Sumatera Selatan sendiri, apakah pernah ditemukan seperti pabriknya atau pembuatannya secara langsung gitu? Kita belum menemukan pembuatan atau injeksi dari cairan itu di Sumatera Selatan. Di beberapa tempat di Sumatera Utara, kemudian di Jakarta, di Batam sudah pernah ditemukan kalau kita namanya clandestine lab atau lab rahasia, lab bawah tanah. Mereka melakukan di rumahan, kemudian di apartemen, dan cukup sederhana. Jadi mereka membeli beberapa cairan, kemudian diramu 5 liter jadi cairan 5 liter itu sudah bisa mengisi ribuan cartridge. Karena satu cartridge itu kan sangat kecil mililiternya. Tapi itu bisa bertahan sebulan dipakai oleh satu orang. Karena cairan narkotika etomidat dan THC itu 3 kali sedot saja sudah efek yang cukup keras bagi penggunanya. Oke, baik, ini mungkin yang paling bikin penasaran kita ya Pak dan pendengar juga. Bagi pengguna vape awam nih Pak, apakah ada ciri-ciri fisik tertentu mungkin dari warna, bau, ataupun kemasan nih yang bisa membedakan mana liquid legal atau mana yang mengandung racun seperti tembakau gorila atau sabu cair ini? Sangat susah sebenarnya untuk membedakan mana yang, karena standar cartridge itu kan semuanya sama. Kalau kita cabut cartridge-nya lalu kita ganti sama yang lain, mungkin yang bermerek itu kan batangnya aja, tapi kalau cartridge-nya hampir sama, jadi agak susah. Tetapi kalau kita rasakan secara fisik susah, tetapi kalau dari aroma, meskipun dia ada aroma buah, tetapi tetap kalau misalnya ada narkobanya, itu ada aroma yang khas seperti bahan kimia. Jadi mungkin seperti bau, kalau kita masukin kayak ada bau rumah sakit gitu. Nah, jadi meskipun dia ditutupi dengan aroma buah-buahan atau aroma lain, tapi pasti ada bau yang itu. Cuman itu kira-kira satu, tapi itu agak susah juga. Dan yang paling gampang adalah harganya mahal. Jadi harga cartridge yang tidak ada narkobanya dan ada narkobanya itu jauh sekali, berlipat-lipat harganya. Jadi kalau misalnya ada menawarkan cartridge dengan harga misalnya 1 juta, 3 juta, 4 juta, berarti kemungkinan besar itu mengandung narkoba. Jadi harganya ya Pak yang bisa dilihat oleh para pengguna vape awam ini juga. Dan mendengar, kami masih membuka ruang partisipasi ya untuk Anda. Silakan bergabung melalui line telepon di 0711 369977 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0821 7927 9090. Pak Hisar, lalu soal whipping ya Pak yang baru-baru ini
juga terdengar ya di media sosial lumayan ramai nih tentang whipping atau nitrous oxide. Banyak anak muda menganggap ini hanya gas tertawa atau gas mainan yang tidak berbahaya. Bisa tolong dijelaskan nih Pak secara hukum dan medis kenapa zat ini masuk ke dalam kategori penyalahgunaan halan yang cukup fatal? Whipping itu sebenarnya merek dagang ya. Oke. Whipping itu merek dagang dan itu digunakan kalau misalnya beredarnya di izin edarnya itu dikategorikan food gitu, bahan grade makanan, ya? Food grade. Cuman makanya dibilang penyalahgunaan. Cuman agak aneh, whipping itu tidak bisa dipakai sendiri. Jadi biasanya tabung nitro oxide itu disambungkan dengan krim, baru disemprotkan ke atas kopi, di atas es krim, di atas roti, sehingga dia mengembang. Itu gunanya untuk itu, jadi bahan makanan, food grade. Tetapi ini yang menjadi perhatian kita, kenapa bahan makanan itu dijual dengan bahasa iklan yang seakan-akan untuk pesta, happy, kemudian kemasannya juga tidak seperti kemasan bahan makanan begitu. Dan dijualnya juga di tempat hiburan, jadi kan makin tidak nyambung gitu, makin tidak relevan sesuatu senyawa atau bahan yang masuk dalam food grade, tapi dijual di tempat hiburan. Jadi karena itulah sedangkan nitro oxide sendiri itu bukan bahan yang dilarang, itu bukan bahan yang dilarang seperti narkotika, sehingga penyalahgunaan pengkonsumsi whipping di kalangan pemuda, remaja, kalangan muda ini menjadi concern kita. Dan mungkin ini karena mungkin kita hidup di dunia digital, di seluruh dunia melihat tren, akhirnya kemakan tren, padahal mengkonsumsi nitro oxide itu sangat berbahaya buat kesehatan kita, terutama dia menyerang di saraf pusat. Lalu ada tindak lanjut dari BNNP tidak ya Pak terkait penggunaan whipping ini? Kita tentunya secara hukum tidak bisa kita lakukan penindakan, tetapi kita tetap memberi literasi, kemudian kampanye bahwa jangan bermain-main dan dalam penyalahgunaan whipping ini, karena ini mungkin kita lihat berita kemarin bahwa ada seseorang mungkin pesohor yang meregang nyawa dan tidak menutup kemungkinan di kamarnya kan dilihat ada whipping ya. Dan dari keterangan teman-temannya juga bahwa kebiasaan mengkonsumsi nitro oxide atau whipping itu menjadi kebiasaan dia, dan itu pelan-pelan membuat otaknya rusak dan sampai kepada yang paling fatal yaitu kematian. Jadi dampak yang paling fatal untuk penggunaan nitrous oxide ini kematian ya Pak? Siap. Ya, jadi itu kan nitrogen sebenarnya, nitrogen N2 oxide. Kalau diisap dia masuk ke paru-paru, dikirim ke otak. Seharusnya yang masuk ke otak yang dibutuhkan otak itu oksigen. Tetapi karena masuknya nitrogen itu mendorong oksigen itu tidak ada yang masuk ke otak, sehingga otak kekurangan oksigen yang dibutuhkan, dan itu memberi efek seperti fly. Itu yang dibilang katanya gas ketawa, dan memberi efek seperti fly atau mabok atau pusing. Tapi dia langsung pada saat nitrogennya keluar lagi dan oksigennya masuk lagi, efek itu hilang. Jadi cepat fly tapi cepat turun juga. Tetapi kalau lama-lama terus dipakai seperti itu, otak ini kan terdiri dari sel-sel. Sel-selnya kekurangan oksigen, lama-lama sel-selnya mati sampai bisa kejiwaan, bisa kerusakan otak, bahkan sampai ke kematian. Jadi bisa sampai merusak saraf secara permanen juga betul, ya Pak Hisar. Pak Hisar, ini kita sudah terima juga beberapa pertanyaan nih Pak dari kanal YouTube kita di Pro 1 RRI. Ini dari Fariha Josman, saya bacakan ya Pak Hisar. Apakah narkoba cair baunya menyengat sampai keluar ruangan seperti ganja, atau benar-benar tidak terdeteksi oleh hidung orang awam? Boleh Pak Hisar? Saya tidak tahu ketajaman seseorang ya. Kalau memang misalnya dia sering tahu, makin sering bisa membedakan, mungkin dia bisa membedakan. Kalau saya saja, kalau tidak betul-betul perhatikan saja, mungkin tersamar dengan bau-bau lain lah. Tetapi kita bisa ngelihat aja dari kalau seseorang memakai rokok elektronik cuman
Kalau dia sudah 5 kali, 4 kali sedotan, 5 kali sedotan panjang saja, pasti perilakunya udah berubah. Gitu. Jadi lihat aja. Dan kalau kita perhatikan seperti tadi disampaikan, pasti ada bau-bau kimia yang tidak biasa di balik bau-bau buah-buahan yang segar tadi. itu. Tidak sekeras mungkin seperti asap daun ganja ya. Kalau misalnya seorang perokok merokok misalnya biasa, kemudian tiba-tiba ada yang merokok ganja seperti mungkin tadi disampaikan Mas Fahri, itu langsung tahu nih ada yang ngisap ganja meskipun kita nggak ngeliat orangnya. Tetapi mungkin di vape tidak sekeras itu perbedaannya. Oke, tapi kalau berbicara tentang vape tadi ya Pak, vape itu tadi kan diisap oleh penggunanya. Ya. Untuk orang yang tidak menggunakannya tapi menghisap asapnya itu kena dampak nggak? Kita belum coba ya, tapi namanya kalau misalnya ada asap lalu dia tersedot pasti sedikit banyak pasti berpengaruh. Jadi Kalau sama misalnya kayak rokok ya? Ya kalau misalnya di ganja itu biasanya kalau misalnya seseorang kalau mereka teman dalam satu mobil misalnya ditutup, kemudian satu orang nggak mau pakai, ya mereka untuk ngerjain temannya mereka tutup kacanya, mereka isap ganja, nanti temannya juga ikut gitu, ikut tersedot juga. Tapi secara ininya saya belum bisa pastikan. Tapi kira-kira mungkin begitulah efeknya. Oke, baik Pak Hisar. Sekarang kan Palembang juga punya banyak komunitas vape ya, yang solid nih. Bagaimana strategi BNNP Sumatera Selatan nih merangkul dan mengawasi komunitas-komunitas ini agar hobi mereka tidak disusupi oleh bandar yang mencari pasar baru? Ya, kita melakukan pendekatan ke mereka dan kita juga kemarin bersama dengan dari Bea Cukai untuk melakukan penertiban di tempat-tempat penjualan vape. Dan kalau Bea Cukai kepentingannya bahwa jangan sampai ada barang-barang komoditas yang dijual tanpa melalui jalur yang benar dari Bea Cukai, karena kalau misalnya jalur yang tidak terawasi oleh aparat, kemungkinan itu belum ditentukan apakah aman atau tidak. Jadi dari hasil sangat kooperatif dari penjual-penjual vape yang resmi, dan kita selalu memberi edukasi ke para pedagang vape jangan sampai disusupi. Dan yang kita temukan kemarin misalnya di BNN nangkap, kemudian di Polrestabes dan Polda menangkap yang vape itu juga memang mereka tidak masuk ke tempat penjualan rokok elektronik resmi. Oke, Pak Hisar, ini kita sudah ada penelpon, kita coba angkat dulu. Selamat siang. Siang, Iya, dengan siapa di mana ini? dengan Nindi di kilometer 12. Nindi di kilometer 12 ya? Ya, Baik, silakan Mbak Nindi pertanyaannya. kan kalau misalkan ada seseorang gitu ya yang tertangkap sebagai pengguna bukan bandar, apakah benar-benar akan ada rehabilitas gratis atau tetap harus bayar? Banyak masyarakat yang takut ngelapor karena masalah biaya. Oke, itu aja Mbak Nindi. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nindi. Ya, Pak Hisar tadi tentang rehabilitas ya, apakah benar-benar gratis nih? Karena masih ada yang ragu untuk melapor masalah biaya. Silakan Ya. Pak. Baik Mbak Nindi, pertama-tama yang wajib direhabilitasi itu adalah pengguna. Apa yang sebelum saya menyampaikan tentang rehabilitasi, saya mau sosialisasi sedikit tentang Undang-Undang 35 tahun 2009. Pengguna itu apabila dia beli narkoba dan dia pakai habis, dia tidak berikan ke orang lain, dia tidak menjual ke orang lain. Betul-betul tidak dia dapatkan narkoba itu dan dia pakai habis, itu yang namanya pengguna. Tapi kalau misalnya dia kedapatan lalu barangnya itu habis, tapi dalam perkara itu kita bisa ungkap bahwa dia pernah menjual ke seseorang dan orang yang ketangkap itu meskipun dia tidak punya barang bukti, dia tetap bagian dia merupakan pengedar. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dulu depan hukum, baru nanti direhab. Tapi kalau bagi pecandu, Mbak Nindi, rehabilitasi itu bisa gratis. Pertama, BNN bisa membantu kalau misalnya rehabilitasi itu ada, kita kalau seorang pecandu itu kita assessment dulu, apakah dia adiksi ringan, sedang atau berat. Kalau adiksi ringan dan sedang itu cukup rawat jalan saja. Rawat jalan itu bisa di BNN, tidak perlu menginap. Kalau misalnya dia kecanduan berat, dia harus rawat inap karena ada proses detoksnya.
Nah di BNN itu kalau yang di Sumatera Selatan yang paling dekat ada di lokal di Lampung, Kalianda. Cuman memang butuh waktu antrian karena kapasitasnya juga sekitar 100 gitu. Melayani Lampung, Bangka dan Sumsel. Nah di Sumsel ada untuk rawat inap bagi yang tidak mampu di Rumah Sakit Ernaldi. Itu ada 35 kapasitas dan bisa kita bantu tapi dengan syarat ada surat keterangan tidak mampu. Tapi kalau misalnya dia tidak digolongkan mampu, yang gampang yang mampu itu dia ASN atau keluarga ASN, TNI, Polri itu tidak mungkin tidak mampu. Jadi pasti harus bayar. Tetapi bagi yang lain yang seperti saya sebutkan tadi, semua pelayanan rehab di BNNP, di BNNK, rawat jalan untuk adiksi sedang dan ringan itu semuanya gratis. Gratis, tidak berbayar, tidak berbayar. Biasanya rehabilitas ini berapa lama ya Pak Hisar? Atau tergantung dengan orangnya? Tergantung kecanduannya, tergantung keinginan dia untuk pulih, tergantung apa dia niat apa tidak gitu. Baik Pak Hisar, ini kita break sejenak ya Pak. Nanti kita menunggu juga atensi dari pendengar di 0711369977 atau 082179279090. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung bisa juga ya melalui RRI Digital atau melalui kanal YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Tetaplah bersama kami pendengar di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Hoax. Kalau mau kurus ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku? Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu? Ada anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana aku? Tuhan. Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba. Hai, aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari. Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari. Jangan benar. Diam kamu. Diam. Kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Mana buktinya, Pak? Coba. Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
Masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih juga dalam dialog kita siang hari ini, sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi, dengan perbincangan kita mengenai racun di aroma buah. Di balik aroma buah menguak kamuflase narkoba cair bersama Kepala BNNP Sumatera Selatan, Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. Dan Pak Hisar, ini sudah ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk melalui kanal YouTube kita ya di Pro 1 Palembang. Dari Zesya Yestia, Pak Hisar katanya kalau sudah terkena narkoba cair ini, otaknya tidak bisa kembali normal 100%. Benarkah kerusakannya lebih permanen dibanding narkoba jenis lain? Silakan Pak Hisar. Yang narkoba cair, mungkin vape ya, yang ada intermediate dan THC. Terima kasih pertanyaannya. Ya memang kita melihat dari dampaknya, efeknya. Karena memang ini kimia yang kita juga tidak tahu bahannya, memang daya rusak kepada sel-sel otak itu lebih kuat. Memang termasuk juga yang pemakaian yang kalau kita bilang seperti lem itu kan bukan narkoba. Yeah. Tetapi dari hasil rehab yang kita lihat, korban-korban atau klien-klien rehab, kadang-kadang kita menemukan, sering lagi kita menemukan klien yang memang sudah mengalami kerusakan permanen di saraf pusat otak. Dan itu kalau sudah gangguan jiwa, kecemasan, kemudian itu memang harus penanganan dari dokter jiwa, kemudian beberapa seumur hidup harus mengkonsumsi obat khusus dari dokter psikiater. Jadi memang efeknya sangat destruktif untuk kesehatan kita, terutama saraf. Oke, dan pertanyaan selanjutnya ya Pak dari Gea Widianti. Ada isu yang bilang kalau narkoba cair ini bisa dicampur ke permen dan dijual di depan SD. Ini fakta atau sekedar menakut-nakuti saja nih Pak? Kita tidak, semua informasi yang ada, yang kita terima, kita tidak pernah menganggap remeh informasi tersebut. Bisa saja terjadi, tetapi kalau untuk penjualan mencari keuntungan kemungkinan tidak. Karena narkoba kan modalnya besar. Jadi kalau mereka menjual permen untuk anak-anak yang uang sakunya mungkin 5.000 atau 1.000 harganya, itu kayaknya sindikatnya rugi. Jadi sama juga seperti vape ini, untungnya mahal harganya. Jadi gampang untuk menemukan. Kalau misalnya vape yang kalau di toko-toko misalnya dijual atau di tempatnya 50.000, kalau yang mengandung narkoba jualnya 1 juta sampai 4 juta, 5 juta gitu. Jadi kan gampang sekali membedakannya. Sudah mahal, kalau memang masih, kalau sudah harganya mahal, udah mundur aja. Nggak ada yang mengandung narkoba murah, harganya 25.000, nggak ada. Oke, gitu. Baik. Oke, Pak Hisar, kita berbicara juga tentang ancaman pidana ya Pak. Untuk memberikan efek jerah nih Pak, sebenarnya apa sanksi pidana terberat yang menanti mereka yang berani memodifikasi atau meracik liquid vape dengan zat narkotika golongan 1? Sama dengan undang, kita masukkan ke pasal 100 pas Undang-Undang 35 tahun 2009, kemudian dengan pasal menjual, membuat, dan hukumannya ya dari mulai 5 tahun, 20 tahun kalau penjara, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Jadi sampai hukuman mati. Kita penyidik di BNN maupun Polri memberkas suatu perkara, dilihat mungkin banyaknya efeknya kalau misalnya ini dan apa yang sudah dilakukan, jaksa melakukan penuntutan dan hakim yang akan menjatuhkan hukumannya. Tetapi kalau kita lihat tren penjatuhan hukuman belakangan ini, biasanya kalau misalnya sabu-sabu, kemudian dia punya clandestine lab, bikin berapa liter dimasukin ke itu ke cartridge ya. Ini beberapa yang kita tangkap narkotika kan baru keluar tahun 2025, jadi belum ada yang maju ke pengadilan untuk vape ini. Nah, kita melihat nanti dengan barang bukti 800 vape yang kita tangkap kemarin, ini yang pertama kali, jadi ini kasus yang pertama kali kita lihat nanti sanksinya oleh hakim, mudah-mudahan sanksi yang seberat-beratnya. Itu di luar otoritas kami, tapi kita berharap ada efek jerah dalam penjatuhan hukuman. Demikian Mbak. Baik Pak Hisar, kalau kita berbicara tentang vape juga ya Pak, banyak liquid buatan rumahan nih yang dijual murah di marketplace nih.
Nah, sejauh mana BNNP Sumatera Selatan ini mengawasi penjualan liquid bebas ini di marketplace ya? Terima kasih Mbak. Kita juga secara rutin bersama dengan instansi terkait dari Perinda, kemudian dari Bea Cukai melihat dan mengambil sampel untuk mengetahui siapa tahu ada gitu. Dan itu rutin kita lakukan. Dan sampai saat ini belum kita temukan yang dijual di tempat-tempat resmi. Itu yang. Tapi kita melakukan hal itu terus. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Pak dari Bu Lilis di kilometer 12. Pak Hisar, bagaimana personil BNNP di lapangan membedakan antara liquid buah biasa ya, vape biasa, dengan yang mengandung narkoba? Apakah ada alat tes cepat atau rapid test khusus? Rapid test belum ada yang menyatakan itu untuk rapid test itu. Kita juga mendorong biasa yang memproduksi rapid test, tapi tentunya mereka sedang berupaya karena untuk membuat rapid test dan diperdagangkan itu melalui proses di Perinda, kemudian dari Kemenkes dan lain-lain, baru nanti kalau sudah di ACC baru izin edarnya boleh dikeluarkan untuk rapid test. Tetapi untuk kecepatan dan tidak begitu lama juga kita kerjasama juga dengan Lapfor yang ada di Polda. Jadi kalau misalnya kita menemukan sesuatu yang kita curigai, kita langsung koordinasi dengan Polda, laboratorium forensik. Tidak waktu lama kita bisa tahu itu mengandung etomidat atau mengandung narkotika cair, THC atau apapun di dalamnya. Begitu Mbak. Oke, ini ada pertanyaan lagi juga Pak Hisar dari Linda di angkatan 45. Pak Hisar, ini saya sebagai orang tua nih Pak mau tanya, apa perubahan perilaku yang paling drastis? Apakah anak jadi lebih malas atau justru jadi sangat agresif setelah memakai narkoba di vape ini? Terima kasih Bu Linda. Secara umum mirip dengan narkoba seorang anak pakai narkoba, dan ini memang harus jadi concern semua orang tua. Untuk sedini mungkin mengetahui kalau anaknya dicurigai menggunakan narkoba. Pertama-tama ada perubahan perilaku, biasanya dia punya emosi yang stabil, tiba-tiba dia emosional, kadang-kadang gembira sekali, kadang-kadang pemarah, tiba-tiba merenung, perilaku yang swing mood gitu, kadang-kadang emosinya bahkan sampai mungkin orang tua juga bisa dibentak-bentak, itu udah indikasi kuat itu. Kemudian fisiknya, matanya merah, kemudian penampilannya yang tadinya rapi sekarang sudah kuyu, lemes, sering tidur telat bangun karena biasanya begadang sampai malam. Kemudian di dalam kamarnya misalnya ada aroma yang tidak biasa, itu juga harus menjadi concern. Kemudian ada benda-benda yang agak tidak cocok berada di kamar tersebut, ada tabung, kemudian ada sudutan-sudutan, gunting-gunting, plastik-plastik dan lain-lain yang kita bisa curigai itu adalah alat-alat untuk mengkonsumsi narkoba. Dan lihat barang-barangnya, ada yang hilang apa tidak. Biasanya kalau seorang sudah, karena narkoba baik vape cair maupun narkoba itu barangnya harganya mahal. Kadang-kadang uang saku itu tidak cukup. Kemudian periksa juga kalau misalnya seorang orang tua itu memberikan uang saku ke anaknya misalnya sebulan 500.000, tanyakan kemana itu digunakan. Kalau misalnya 500.000 baru 1 minggu dia minta lagi dengan banyak berbagai alasan, ada ini, itu betul-betul dites, diuji, betul nggak itu uang yang digunakan. Kira-kira sebagai orang tua mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ini ada penelpon lagi, kita coba angkat terlebih dahulu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Oma Ana di Prabu Muli. Oke, Oma Ana di Prabu Muli, silakan Oma Ana. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum Bapak Hisar. Waalaikumsalam Oma Ana. Iya, tadi Bapak menjelaskan kan ada aroma bau, itu satu ciri-ciri gitu ya. Aromanya itu seperti apa Pak gitu loh, biar kita tahu gitu, apa menyengat, apa gimana gitu. Oke, itu aja Oma. Ya, itu aja, ya. Tolong Pak Hisar biar Pak Hira apa tadi? Gimana, Oma? Biar kami tahu gitu loh Pak gitu ya. Oke. Kita ada anak bujang ini gitu. Nah, terima kasih Pak, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Pak Hisar ya tentang aroma buah mungkin pada vape itu seperti apa?
Ya, terima kasih Om Hana di Prabu Muli. Kalau vape yang biasa kan macam-macam, ada kopi, ada coklat, ada buah, macam-macam. Tetapi kalau misalnya ada mengandung narkoba, misalnya mengandung THC, kanabis liquid sintetis, kemudian ada mengandung etomidat atau turunan ketamin lainnya, itu ada bau-bau yang memang seperti bau-bau laboratorium begitu. Jadi bau-bau kimia yang bukan bau buah dan bukan bau aroma lain, kopi atau coklat atau kakao atau apapun. Jadi ada aroma-aroma yang seperti kalau kita masuk ke dalam laboratorium atau masuk ke rumah sakit lah begitu. Itu ada yang berbeda gitu. Mungkin itu Om Ana yang bisa kami sampaikan. Oke, itu dia Om Ana ya yang harus diwaspadai juga ya terkait dengan aroma vape tadi yang sedikit mengandung bau-bau kimia mungkin ya Pak Hisar ya. Dan ini juga ada pertanyaan lagi ya Pak, ini mungkin hampir sama dengan pertanyaan sebelum-sebelumnya. Apakah benar narkoba cair ini bisa masuk ke tubuh hanya dengan menghirup uapnya saja dari orang di sebelah kita, atau harus dihisap secara langsung? Saya belum tahu ada misalnya pecandu pasif ya, seperti perokok pasif. Tetapi karena memang itu sama komposisi kimianya, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. Tetapi saya sendiri belum mendapat keterangan yang valid ya tentang itu. Yang jelas kalau misalnya kita tidak suka dengan bentuknya asap atau uap atau apa, kalau memang ada yang kita curigai, mending menghindar aja. Oke. Ya. Baik Pak Hisar, ini juga Pak Hisar tentang mereka yang sudah terlanjur mencoba nih Pak. Gimana nasib masa depan anak muda yang sudah terlanjur mencoba? Apakah catatan kriminalnya akan menghalangi mereka mencari kerja selamanya? Atau BNNP Sumatera Selatan punya program pemulihan nama baik? Kalau dari perspektif BNN itu, kita melihat semua itu punya risiko untuk bisa jatuh dalam sebagai pecandu. Jadi kalau kita melihat seorang pecandu itu, pertama sikap diri kita adalah kita tidak menghakimi. Bagi kami, orang pakai narkoba itu kita tidak tahu berapa besar beban yang dia terima, berapa besar godaan yang dia terima, dia hadapi. Kita juga tidak tahu permasalahan dalam hidupnya. Kenapa kita juga tidak mengetahui apakah dia hidup dalam orang tua, dalam kehidupan keluarga yang betul-betul ideal gitu. Jadi siapapun punya risiko untuk jadi pecandu. Yang penting adalah seseorang kalau sudah jadi pecandu punya keinginan untuk pulih. Kita bisa lihat beberapa pesohor mungkin dulu dia pecandu, dia dulu seorang yang bermanfaat, kemudian jatuh, dan pada saat dia sudah pulih dan melepaskan diri dari kecanduannya, dia bisa bangkit lagi dan dia bisa malah mungkin lebih berkarya dari sebelumnya pada saat waktu dia jadi pecandu. Jadi bagi kami selalu ada harapan, yang penting punya etikat yang baik dan punya kemauan yang kuat untuk melepaskan diri dari kecanduan. Mungkin itu yang. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Selain dicampur ke liquid vape, apakah narkoba cair ini bisa disusupkan ke dalam minuman kemasan atau makanan yang dijual bebas? Ya, apa saja bisa dilakukan, tetapi tentunya modus operandi mereka juga mencari keuntungan, kira-kira mana yang paling mungkin. Kalau mungkin seseorang dalam pergaulan misalnya minumannya dicampur dengan kimia, bisa saja. Tetapi kita belum menemukan di Sumatera Selatan maupun di Indonesia yang dicampur dalam minuman dalam kemasan dan dijual bebas. Karena satu lagi, narkoba itu mahal. Untungnya narkoba itu mahal. Jadi kalau misalnya dia menjual dalam bentuk yang botol, lalu harga botol 1 juta, kan tidak mungkin orang beli begitu, Mbak. Oke, tapi berarti ada kemungkinan, tapi kasusnya belum ditemukan ya sekarang. Bisa saja. Oke. Dan ini lagi Pak, pertanyaan dari Ibu Ida di Kenten. Bagaimana resiko overdosis pada narkoba cair Pak? Mengapa seringkali pengguna ini nggak sadar mereka sudah diambang maut karena rasanya yang enak? Sebenarnya yang kami tangkap kemarin
kita tanya ke dia bagaimana rasanya yang mengandung etomidat itu, vape yang mengandung etomidat. Kalau tersangka yang kami tanya itu mengatakan bahwa 5 kali sedotan saja udah kayaknya udah nggak bisa bikin apa-apa. Iya, jadi kayaknya kalau misalnya dia, karena ini obat bius, jadi kalau dia sudah bius dan kehilangan kesadaran kan pasti dia udah nggak bisa nyedot lagi gitu. Jadi jarang lah seseorang bisa nyedot sampai 20 kali pasti dia kesadarannya udah hilang sebelum dia mungkin mengarah ke. Tapi kalau ini dipakai terus menerus dalam waktu yang lama, rentang waktu yang lama, ya yang terjadi bisa kerusakan otak dan sampai kematian gitu. Mungkin itu Bu Ida. Oke Pak Hisar, tapi tren aroma buah pada liquid ini dipilih karena taktik kamuflase agar tidak terdeteksi oleh BNN, atau memang ini strategi pemasaran agar terlihat liquid ini tidak berbahaya? Saya tidak meyakini bahwa penyebaran narkoba itu awalnya memang dirancang untuk melalui vape. Kami meyakini bahwa setelah ada fenomena rokok elektronik yang dulu iklannya itu adalah untuk menghilangkan kecanduan rokok tradisional. Jadi orang beralih yang tadinya merokok bakar gitu, rokok tradisional, konvensional, dengan penemuan rokok elektronik itu digadang-gadang untuk menghilangkan kecanduan dan mendapat lebih ringan daripada rokok bakar efeknya gitu. Tapi setelah melalui penelitian ternyata apa yang disampaikan dalam iklan reklame dan kabar untuk menghilangkan kecanduan kebiasaan merokok itu ternyata tidak terbukti. Dan setelah diteliti juga, kita kemarin melakukan FGD di BNN, efek dari rokok elektronik itu tanpa narkoba, efek rokok elektronik dengan rokok tradisional sama sekali tidak ada efeknya untuk menghilangkan kebiasaan merokok. Bahkan bahan-bahan yang ada di dalam rokok elektronik ini belum ada narkobanya, tidak lebih aman daripada rokok bakar gitu ya. Bahkan ada beberapa senyawa-senyawa racun yang di rokok lama tidak ada, di rokok elektronik malah ditemukan begitu. Dan sekarang fenomena itu disusupi oleh jadi upaya mensosialisasikan atau memasarkan rokok elektronik dimasuki oleh sindikat narkoba dengan memasukkan narkoba dalam liquid, dalam cartridge rokok elektronik itu. Baik, jadi bisa dikatakan sebenarnya rokok elektronik ini nggak lebih baik ya Pak dari rokok bakaran. Betul. Dan itu bukan BNN yang ngomong itu dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari penelitian dari Balai POM dan sebagainya. Oke, baik, ini mungkin untuk dari masyarakat nih Pak. Jika ada warga yang melihat indikasi penjualan liquid mencurigakan di lingkungannya, tapi mereka takut terancam, gimana mekanisme pelaporan yang dijamin aman dan anonim ke BNNP Sumatera Selatan? Bisa melalui Bapak Ibu sekalian, masyarakat bisa melalui WhatsApp langsung ke 0898 34 kali 022. Oke, jadi itu dijamin aman dan anonim ya Aman, Pak? itu langsung di BNNP Sumsel. Tapi kalau mau langsung ke pusat BNN RI, ada call center kita 184. Itu tetap dirahasiakan informasinya. 184. Saya ulangi, 184. Itu tidak berbayar. Bisa juga datang langsung ke kantor kita di Jalan Gubernur Bastari, Sungai Kedudukan, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Kemudian kita punya IG, kita punya Facebook, kita punya itu DM saja, aman. Anak-anak Gen Z milenial kan kadang-kadang akunnya bisa 5, 6 gitu kan. Pakai akun second akun Kita tidak ngelihat siapa yang nyampaikan, kita melihat isi laporannya ya Pak? Isi laporannya betul apa tidak gitu. Kita fokus ke isi laporannya. Oke, baik. Pak Hisar, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, sebagai closing statement juga ya Pak, sebagai penutup yang kuat nih, apa pesan utama dari BNNP Sumatera Selatan untuk teman-teman Gen Z nih yang mungkin menganggap menggunakan zat-zat ini adalah bagian dari lifestyle yang keren atau gaul? Silakan Pak Hisar. Pesan kami
kami ini generasi X ya, Gen Z ya, jauh ya. Iya. Kalau Gen Z yang bisa saya sampaikan bahwa saya bisa ada di sini karena keputusan-keputusan saya di masa lalu. Mbak Ega juga ada di sini juga karena keputusan-keputusan di masa lalu. Gen Z yang sekarang saya pesankan, putuskanlah sesuatu yang baik untuk masa depan kamu. Jangan sampai menyesal, lihat fokus kepada tujuan apa yang kamu inginkan kamu jadi di cita-cita kamu. Apapun sesuatu yang menghambat cita-cita kamu, jangan ambil. Jangan lakukan. Lakukan apa yang mendorong kamu untuk mencapai tujuan kamu. Itu saja. Jauhi narkoba, stay healthy, stay fokus. Semakin Anda jaga kesehatan, semakin Anda hilangkan kebiasaan buruk, merokok, minum alkohol, itu pintu masuk untuk pakai narkoba. Jauhi kebiasaan rokok, jauhi kebiasaan minuman alkohol. Mungkin itu yang fokus dengan tujuan dan cita-cita. Baik, terima kasih banyak Pak Hisar ya. Terima kasih Mbak Ega. Untuk hari ini luar biasa sekali penjelasannya. Semoga bermanfaat juga ya untuk masyarakat untuk menghindari narkoba dan waspada dengan narkoba yang sekarang berkamuflase menjadi berbagai macam nih, semakin banyak nih transformasinya. Dan pendengar, demikian dialog sanksi suara anti narkoba, korupsi dan judi edisi hari ini tanggal 25 Februari 2026 dengan tema racun di balik aroma buah, menguak kamuflase narkoba cair bersama Kepala BNNP Sumatera Selatan Brigjen Pol Hisar Sialagan SIK. Dan pendengar, tetaplah bersama kami karena setelah ini kami juga akan menghadirkan berbagai informasi dan hiburan lainnya. Tepat pukul 11 nanti juga kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Programa 3 RRI. Tetap bersama kami di 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Telah Anda ikuti program Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi. Sanksi. Tahukah Anda, setiap tahun jumlah pengguna narkoba terus meningkat. Tak mengenal usia, siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jeratan narkoba akan menghantam